Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari atau mengulang kembali sedikit materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari ideologi. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi itu adalah sekumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi istilahnya ideologi itu adalah prinsip kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada tujuannya. Ya. Kemudian macam ideologi itu ada dua, ada yang tertutup dan yang terbuka. Ideologi tertutup itu memiliki ciri-ciri yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang hidup di masyarakat. Jadi cita-citanya itu hanya dari gagasan-gagasan seseorang. Kemudian yang kedua, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Masyarakat yang harus mencari uang, masyarakat yang harus berkorban dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang merasakan itu orang lain. Yang miskin semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan bersifat kaku, karena kepercayaan dan kesetiaan ini itu paksaan, ada paksaannya, bukan dari kesukarelaan. Kemudian bukan berupa nilai, dan ketaatan bersifat mutlak, karena memaksa, jadi kita harus taat. Apabila ada istilahnya pelanggaran, itu kita akan mendapatkan hukuman dari penjara sampai kita kehilangan nyawa. Nah, kalau ideologi terbuka, itu nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, tapi nilai-nilai itu digali dari kekayaan moral, rohani, dan kebudayaan. Jadi seperti kalau di Indonesia punya Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi terbuka karena apa? Nilai-nilainya diambil dari cita-cita yang digali dari kehidupan masyarakat. Contohnya seperti gotong royong. Gotong royong itu kan nilai yang baik, kerjasama akan mencapai tujuan yang sama. Kemudian saat sidang BPU PKI, di situ ada perbedaan-perbedaan suku, budaya, dan agama, tapi bisa menjadi satu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan agar terciptanya dasar negara. Yang ketiga, merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Jadi ideologi tersebut itu tidak hanya dari gagasan satu orang, tapi banyak orang yang kemudian dimusyawarahkan agar menjadi satu tujuan yang sama. Kemudian bersifat dinamis dan reformis, jadi terbuka dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Seumpama sekarang nggak zamannya gimana sih? Nah, itu harus disesuaikan lagi. Kemudian milik seluruh masyarakat Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa kita. Karena apa? Bukan hanya milik para penguasa, tapi juga masyarakat Indonesia. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Jadi harus dinamis dulu. Kemudian larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Jadi tidak boleh ada ideologi-ideologi lain, karena Pancasila itu adalah ideologi asli Indonesia. Tidak ada yang punya Pancasila, yang hanya punya Pancasila itu hanya di Indonesia. Kemudian mencegahnya berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim, agar kita itu tidak berpandangan yang kaku, yang bersifat keras. Jangan karena kita satu suku, satu agama, atau satu kebudayaan, kita menjadi orang yang pikirannya sempit, tidak mau melihat sesuatu hal yang luas. Penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi kalau ada peraturan itu harus disepakati dulu, tidak boleh istilahnya salah satu pihak menguasai jalannya musyawarah itu. Jadi kalau ada peraturan dimusyawarahkan, jangan sampai satu orang itu mendominasi. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam nilai. Nilai itu ada 3. Ada nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah nilai yang bersifat mutlak. Contohnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan.
Nah, di nilai Pancasila ini memiliki saling keterkaitan dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, nilai ketuhanan, kita sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan harus taat kepada Tuhan. Sesuai agama kita harus melakukan ibadah, ya, ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Nah, sebagai makhluk Tuhan, nah, kita harus memiliki nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia. Karena apa? Agar kita bersatu. Karena manusia itu kan berbeda. Kita satu saudara kandung, mesti kan pemikirannya beda-beda, apalagi yang berbeda orang tuanya, mesti ada perbedaan lagi. Nah, itu untuk apa? Kita menghormati, saling menghormati agar terjadi persatuan. Kalau persatuan bagaimana? Nah, kalau kita sudah menjalin rasa persatuan, nanti dalam saat musyawarah itu bisa terjadi kesepakatan yang baik. Jadi tidak istilahnya tidak ada perbedaan pendapat lagi. Nah, dengan adanya musyawarah dan saling mengerti, persatuan, saling menghormati, karena kita sebagai makhluk Tuhan itu agar kita bisa mencapai keadilan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, itu maksudnya. Nah, dari nilai-nilai dasar itu nanti ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, contohnya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dari seumpama nilai kemanusiaan dijabarkan dalam pasal-pasal. Pasalnya tentang apa? Tentang hak asasi manusia, kemudian tentang anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan 9 tahun dan sebagainya. Itu penjabaran dari nilai dasar. Nah, nilai praksisnya itu praktek dari nilai dasar dan nilai instrumental. Jadi dari hak anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan itu contohnya apa? Penyediaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu adalah salah satu contoh nilai praksis. Oke, sedikit mengulang materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari atau mengulang kembali sedikit materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari ideologi. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi itu adalah kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi istilahnya ideologi itu adalah prinsip kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada tujuannya, ya. Kemudian macam ideologi itu ada dua, ada yang tertutup dan yang terbuka. Ideologi tertutup itu memiliki ciri-ciri yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang hidup di masyarakat. Jadi cita-citanya itu hanya dari gagasan-gagasan seseorang. Kemudian yang kedua, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Masyarakat yang harus mencari uang, masyarakat yang harus berkorban dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang merasakan itu orang lain. Yang miskin semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan bersifat kaku, karena kepercayaan dan kesetiaan ini itu paksaan, ada paksaannya, bukan dari kesukarelaan. Kemudian bukan berupa nilai, dan ketaatan bersifat mutlak karena memaksa. Jadi kita harus taat apabila ada istilahnya pelanggaran, itu kita akan mendapatkan hukuman dari penjara sampai kita kehilangan nyawa. Nah, kalau ideologi terbuka itu nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, tapi nilai-nilai itu digali dari kekayaan moral, rohani, dan kebudayaan. Jadi seperti kalau di Indonesia punya Pancasila. Pancasila itu
adalah ideologi terbuka. Karena apa? Nilai-nilainya diambil dari cita-cita yang digali dari kehidupan masyarakat. Contohnya seperti gotong royong. Gotong royong itu kan nilai yang baik, kerjasama akan mencapai tujuan yang sama. Kemudian saat sidang BPU PKI, di situ ada perbedaan-perbedaan suku, budaya, dan agama, tapi bisa menjadi satu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan agar terciptanya dasar negara. Yang ketiga, merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Jadi ideologi tersebut itu tidak hanya dari gagasan satu orang, tapi banyak orang yang kemudian dimusyawarahkan agar menjadi satu tujuan yang sama. Kemudian bersifat dinamis dan reformis, jadi terbuka dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Seumpama sekarang nggak zamannya gimana sih? Nah, itu harus disesuaikan lagi. Kemudian milik seluruh masyarakat Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa kita. Karena apa? Bukan hanya milik para penguasa, tapi juga masyarakat Indonesia. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Jadi harus dinamis dulu. Kemudian larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Jadi tidak boleh ada ideologi-ideologi lain, karena Pancasila itu adalah ideologi asli Indonesia. Tidak ada yang punya Pancasila, yang hanya punya Pancasila itu hanya di Indonesia. Kemudian mencegahnya berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim agar kita itu tidak berpandangan yang kaku, yang bersifat keras. Jangan karena kita satu suku, satu agama, atau satu kebudayaan kita menjadi orang yang pikirannya sempit, tidak mau melihat sesuatu hal yang luas. Penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi kalau ada peraturan itu harus disepakati dulu, tidak boleh istilahnya salah satu pihak menguasai jalannya musyawarah itu. Jadi kalau ada peraturan dimusyawarahkan, jangan sampai satu orang itu mendominasi. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam nilai. Nilai itu ada 3. Ada nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah nilai yang bersifat mutlak. Contohnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, di nilai Pancasila ini memiliki saling keterkaitan dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, nilai ketuhanan, kita sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan harus taat kepada Tuhan sesuai agama kita. Kita harus melakukan ibadah, ya, ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Nah, sebagai makhluk Tuhan, nah kita harus memiliki nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia. Karena apa? Agar kita bersatu. Karena manusia itu kan berbeda. Kita satu saudara kandung, mesti kan pemikirannya beda-beda, apalagi yang berbeda orang tuanya, mesti ada perbedaan lagi. Nah, itu untuk apa? Kita menghormati, saling menghormati agar terjadi persatuan. Kalau persatuan bagaimana? Nah, kalau kita sudah menjalin rasa persatuan, nanti dalam saat musyawarah itu bisa terjadi kesepakatan yang baik. Jadi tidak istilahnya tidak ada perbedaan pendapat lagi. Nah, dengan adanya musyawarah dan saling mengerti, persatuan, saling menghormati, karena kita sebagai makhluk Tuhan itu agar kita bisa mencapai keadilan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Nah, dari nilai-nilai dasar itu nanti ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Contohnya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dari seumpama nilai kemanusiaan dijabarkan dalam pasal-pasal. Pasalnya tentang apa? Tentang hak asasi manusia, kemudian tentang anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan 9 tahun dan sebagainya. Itu penjabaran dari nilai dasar. Nah, nilai praksisnya itu praktek dari nilai dasar dan nilai instrumental. Jadi dari hak anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan itu contohnya apa? Penyediaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu adalah salah satu contoh nilai praksis.
Oke, sedikit mengulang materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.